Baik sobat bungku, kita coba cek ya. Kita lihat penampakannya seperti apa. Rencana memancing jamur jakaba yang sudah kita peram selama 8 hari. Harusnya 10 hari ke atas ya. Tapi karena nggak sabaran, kita coba cek aja. Ini dia penampakannya. Seperti ada spora jamur ya. Jamur berwarna kuning keorenan tuh ya. Saya belum berani pegang karena masih unyu-unyu atau masih kecil ya. Jadi sensitif. Oke, kita peram lagi. Kita lanjutkan selama 15 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik sobat kebunku, pagi ini kita sedang mengaplikasikan jamur jakaba atau POC dari jamur jakaba untuk tanaman yang masih vegetatif ya. Karena jamur jakaba itu cukup bagus diaplikasikan ke tanaman langsung ya, bisa dikocor ataupun spray. Tapi bagusnya sih untuk jakaba sebetulnya dikocor ya, tapi karena ini di mix dengan POC lain, jadi kita spraykan saja ya. Untuk pertumbuhan tanaman itu yang pertama fungsinya, terutama ke tanaman yang kerdil ya, atau pertumbuhannya tidak bagus atau stag. Kemudian memperpanjang umur tanaman, lalu sebagai dekomposer atau pengurai, bahkan untuk melawan jamur-jamur patogen jahat ya, termasuk layu bakteri dan fusarium, phytophthora. Insya Allah ya bisa dikendalikan oleh jamur jakaba. Sedangkan untuk kandungannya jakaba cukup lengkap ya, selain NPK, hara mikronya serta fitohormon atau ZPT juga ada. Jadi sekali lagi sobat bungku, jakaba atau jamur keberuntungan abadi yang pertama kali ditemukan atau diperkenalkan oleh Abah Junaidi Said, sehat selalu Abah, merupakan salah satu jamur yang cukup berguna, cukup bermanfaat untuk di pertanian kita, yang bisa kita jadikan sebagai POC atau pupuk organik cair ataupun dekomposer, bahkan pestisida alami. Jadi sobat kebunku, dalam video kita kali ini kita akan mencoba untuk belajar memancing jamur jakaba ya. Skala sederhana, cukup simpel, terutama untuk para petani pemula ya. Kita belajar bareng bagaimana cara memancing jamur jakaba dengan cara sederhana, hanya 1 atau 2 bahan. Oke sobat kebunku, tidak lama-lama langsung saja kita memancing jamur jakaba. Padahal jamur jakaba itu cukup unik ya. Kalau kita niat untuk memancingnya kadang susah sekali untuk mendapatkannya, tapi apabila tidak niat, kadang-kadang hadir ya melalui POC yang kita buat. Oke sobat kebunku, langsung saja ya kita sediakan wadah, beberapa wadah ya, usahakan bisa 2 atau 3 wadah. Ini kita buat skala kecil aja ya, 2 atau 3 wadah kita siapkan, bisa dari gelas atau dari kaleng ataupun dari botol mineral seperti ini ya. Lalu kita siapkan. Nah ini kebetulan Bojo mau masak, jadi saya bantu dulu untuk mengambil air cucian beras. Usahakan air cucian beras yang pertama atau yang kental. Maksudnya beberapa wadah itu karena kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil. Jadi kalau kita buat seperti ini, insya Allah salah satunya ada yang berhasil atau lebih ya. Menjadi 4 gelas saja ya, atau 5 seperti ini. Kita nanti akan tambahkan dengan berbagai bahan ya setiap wadahnya. Seperti ini kita tutup dengan lakban ya, supaya warnanya tidak bening atau sedikit gelap lah ya. Harusnya sih yang hitam atau yang gelap ya. Langsung saja kita tuangkan seperti ini air cucian berasnya. Pelan-pelan ya
karena ini wadahnya cukup ringan. Ini dari botol air mineral saya potong segini aja udah cukup. Yang namanya memancing nggak usah banyak-banyak ya, sedikit saja dulu. Kalau sudah hadir jamurnya baru kita kembangkan ya, atau kita perbanyak, kita buat skala besar. Kita jadikan 5 gelas saja ya, seperti ini. Jadi sobat bungku, sekali lagi ya, kenapa saya memancingnya dengan cara seperti ini ya. Pertama sederhana, kedua jakaba itu susah-susah gampang ya memancingnya, karena unik, namanya juga jamur keberuntungan abadi. Kalau kita niat untuk memancingnya kadang-kadang tidak hadir, tapi kalau sudah datang di POC atau JLF atau di lahan, kadang-kadang kita menemukannya ya. Jadi kalau kita membuat dengan cara ini, wadah pertama gagal, wadah kedua bisa hadir, ataupun wadah ketiga ya syukur-syukur bisa hadir semua ya. Dan jangan lupa tambahkan juga bahan-bahan organik lainnya ya. Jadi jangan hanya menggunakan air cucian beras. Kita bisa menggunakan dedaunan seperti ini, daun kipait ataupun bonggol pisang, kulit pisang, silahkan. Yang paling bagus sih menggunakan dedak atau bekatul. Nah itu cukup efektif ya. Kemudian daun bambu kering atau perakaran bambu. Jadi jangan hanya menggunakan air cucian beras saja ya. Karena kita tidak mempunyai dedak, ya udah kita menggunakan daun kipait. Langsung saja ya kita campur-campurkan semua bahan tambahan untuk memancing jamur jakaba. Baik sobat kebunku, setelah bahan tambahannya seperti daun kipait, bonggol pisang, serta kulit pisang kita campurkan, berarti langsung saja kita tutup ya dengan menggunakan kain ya. Kain berpori, usahakan yang berwarna gelap ya, bisa biru seperti ini, hitam, coklat, pokoknya yang berwarna gelap dan yang berpori ya kainnya. Langsung saja kita ikat dengan menggunakan karet gelang. Baik sobat gunku, setelah selesai kelima wadah ini kita tutup dengan menggunakan kain. Berarti langkah terakhir kita simpan. Pertama harus di tempat yang teduh, kedua hindari goncangan ya. Minimal 10-15 hari baru kita tengok. Baik sobat kunku, ini sudah hari ke-8. Kita coba lihat ya penampakan seperti apa. Harusnya hari ke-10, tapi karena tidak sabaran ya udah kita coba aja ya, kita buka, kita lihat seperti apa penampakannya. Semoga jamur jakabanya ya minimal sporanya ya hadir atau datang. Nah ini dia penampakannya. Nah alhamdulillah ya sudah ada spora berwarna kuning tuh, kuning keorenan ya, tapi saya belum berani pegang karena masih kecil, masih spora sensitif. Ya udah kita simpan lagi, kita peram lagi, kita genapkan sampai 15 hari aja ya, kita tutup rapat kembali. Demikian ya sobat kebunku, kita tunggu perkembangan 5 hari ke depan. Nanti kita akan sambung videonya ya, kita lihat hasilnya nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.